dalam mata pelajaran PAI. Nah, waktu itu sebelum kita lebih lanjut dalam mata pelajaran PAI, untuk disiapkan dulu oleh ketua kelas. Namun sebelumnya ini untuk kelas 5 masuk semua? Masuk, alhamdulillah. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk menyiapkan. Siap, gerak. Kepada Pak Guru hormat, gerak. Selamat pagi Pak Guru. Duduk dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah yel-yel tadi, apakah kalian tambah semangat? Siap? Oke, untuk selanjutnya gimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini? Tadi keluar rumah sudah berdoa apa belum? Sudah, oke. Terus sampai sini niatnya itu untuk apa? Belajar, bagus anak-anak. Untuk selanjutnya kemarin kita membahas tentang surat Al-Ma'un. Nah, karena kemarin itu dalam surat Al-Ma'un itu terkandung apa? Bacaan surat Al-Ma'un, hukum bacaan surat Al-Ma'un, yang mana seperti ikhfa safawi. Masih ingat ikhfa safawi? Nah, dibacanya bagaimana ikhfa safawi? Mendengung, pinter. Pembelajaran selanjutnya adalah memahami makna atau arti dari surat Al-Ma'un, nilai-nilai yang ada dalam surat Al-Ma'un. Nah, sebelum itu kita baca dulu surat Al-Ma'un bersama-sama. Ini dipimpin itu Pak Sejuk dulu ya, baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Arti dari surat Al-Ma'un. Nah, ini arti dari surat Al-Ma'un. Nah, dari terjemahan ini Pak Siddiq mau bertanya. Pertanyaan yang pertama tentang ciri-ciri pendusta agama. Ada yang tahu? Ciri-ciri pendusta agama.
Oke, Mas Alfik, Pengabdian anak yatim. menghargai anak yatim. Bagus ya. Terus yang kedua, ciri-cirinya apa? Itu. Oke, sampai. Nah, enggan memberi makan orang miskin. Nah, ini yang paling tepat. Ya, yang paling tepat enggan memberi makan orang miskin. Nah, setelah itu siapa saja yang termasuk orang yang celaka. Nah, tadi ciri-cirinya pendusta agama, sekarang ya siapa saja yang termasuk orang celaka. Setelah kalimat pemantik ini, kita harus tahu dulu ya tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ini yang pertama, tujuan pembelajarannya ya, pendidik, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri pendusta agama. Jadi nanti kalian itu bisa, setelah pembelajaran ini bisa menyebutkan ciri-ciri dari pendusta agama yang tadi kalian sebutkan tadi. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan ciri-ciri pendusta agama. Terus yang kedua, memberikan contoh nilai-nilai kebaikan dalam membantu anak yatim dan orang miskin. Terus yang ketiga, peserta didik mampu membuat rencana tindakan menghindari sifat pendusta agama. Ya. Selanjutnya, kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang apa itu yang akan kita laksanakan pembelajaran dengan ini ya, biar kelasnya kondusif. Yang pertama, siswa hadir tepat waktu ya. Alhamdulillah ini sudah hadir semua tepat waktu. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan individu. Jadi harus aktif ikut dalam kerja kelompok ya. Terus yang ketiga, memahami instruksi yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, ya, kalau yang disampaikan itu tentang apa itu alur diskusinya bagaimana, lah itu diikuti. Terus yang keempat, memanfaatkan media pembelajaran seperti handphone ya, yang sampai bawah itu buku, alat tulis dan lain sebagainya sesuai arahan guru. Dan selanjutnya pemutaran video, nanti dilihat videonya dengan seksama. Terus jangan lupa mengeluarkan alat apa itu tulisnya. Dicatat hal-hal yang penting dalam video. Silakan. Selanjutnya, perhatikan video pembelajaran ini. Terus disiapkan alat tulisnya. Sudah. Kemudian perhatikan video ini sambil dicatat hal-hal penting dari video ini. Silakan. Dari yang kalian tonton tadi dalam video pembelajaran itu, surat Al-Ma'un itu surat yang keberapa dalam Al-Quran? 107. Surat Al-Ma'un itu diturunkan atau termasuk surat apa? Surat apa? Surat Al-Makkiyah apa? Madaniyah. Maka apa Makkiyah? Mengapa?
diturunkan sebelum Nabi segala. Ya. Terus surat Al-Ma'un itu artinya apa? Yang paling penting ini, artinya apa tadi? Barang yang berguna. Nah itu, dari hal-hal penting ini dicatat, ya, dibuat, belajar di rumah. Oke, dari video tersebut dapat kita pahami bahwa ciri-ciri pendusta agama yang pertama mengerti anak yatim. Yang kedua, enggan memberi makan orang miskin. Nah, dari situ kita juga paham dari video tadi orang-orang yang celaka. Yang pertama apa tadi? Orang yang sholat lalai dalam sholatnya, tidak menjalankan nilai-nilai dari sholat seperti disiplin waktu, ya, menghindari hal-hal keji dan mungkar. Nah, kalau ada orang yang sholat tapi masih tetap mengerjakan hal-hal yang mungkar, berarti dia termasuk orang yang celaka. Terus apa lagi? Berbuat ria, menunjukkan ibadahnya kepada orang lain, itu juga termasuk orang yang celaka. Yang terakhir, enggan memberi orang yang membutuhkan, memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan laksanakan kerja kelompok. Nah, kelompok ini karena ada 10 anak dibagi menjadi 2. Ini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Nah, disiapkan alat tulisnya untuk kerja kelompok. Untuk pertanyaannya, yang pertama dicatat, nanti didiskusikan dengan satu kelompoknya masing-masing. Yang pertama, siswa SDN Salen mengalami bencana banjir. Banyak dari mereka yang kehilangan alat tulis, pakaian seragam, dan sepatu. Terus tugasnya adalah membuat poster agar teman-teman kalian ikut membantu SDN Salen yang sedang terkena bencana banjir. Nah, silakan berkoordinasi dengan temannya, dibuatkan poster yang sederhana saja, tapi bisa dipahami maknanya agar teman-teman kita yang lain bisa ikut membantu korban bencana, ikut menyumbangkan hartanya untuk anak-anak SD Semayang. Silakan, Pak Sidik akan membagikan kertas satu saja, satu kelompok. Terus selanjutnya nanti dikerjakan bersama. Silakan. Kita kelompok 1 sudah selesai buat posternya. Oke, proses ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 2 sudah buat posternya. Oke. Lebih cepat ya, biar lebih cepat selesai. Oke, sudah diselesaikan hasil diskusinya. Nah, setelah itu mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, kelompok 1 maju semua.
Baik, sekarang kerja dari kelompok 1. Ini hasil dari kelompok 1 anak-anak, yang mana mereka membuat poster untuk korban bencana agar teman-teman kita itu ikut membantu. Tolong dibacakan isi posternya. Ayo sumbang hartamu untuk korban banjir. Jadi ayo sumbang hartamu untuk korban banjir. Yang mana di sini juga dilengkapi gambar, ya, gambar tangan memberikan uang, ya. Jadi dengan poster ini niatnya agar teman-teman kalian ikut memberikan iuran. Terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan maju sambil membawa hasil. Jadi ini kerja kelompok dari kelompok 2, membuat poster untuk bantuan korban banjir. Nah, silakan, itu tulisannya apa itu? Mari teman-teman bantu anak-anak korban banjir. Mari teman-teman bantu anak-anak korban banjir. Silakan ditunjukkan. Nah, seperti ini ya di kelompok 1. Nah, sudah dilengkapi dengan gambar, Pak. Oke, gambar kotak amal. Nah, itu bagus sekali ya. Biar Biar ada gambaran bagi teman-teman kalian bagaimana cara menyumbang, yaitu masukkan dalam kotak amalnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Dari kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduknya. Dari hasil diskusi kelompok tadi dapat kita simpulkan bahwa penting untuk menolong orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan surat Al-Maun ayat ke-7. Bunyinya bagaimana? Wayamnaunal ma'un. Jadi kita harus menolong orang yang membutuhkan. Termasuk di dalamnya itu ya kemarin terdampak bencana banjir. SD Salen kemarin ya. Makanya kita buat iuran untuk menolong korban banjir, dan alhamdulillah kemarin terkumpul sampai berapa? 800.000 lebih ya dari SDN Sumberwono. Oke, tepuk tangan dulu. Kehadiran kita. Baik anak-anak, setelah menyelesaikan hasil diskusi tadi, kerja kelompok tadi, selanjutnya adalah asesmen. Maka di sini ada asesmen berbasis digital, yaitu Quizzes. Maka disiapkan dulu HP-nya. Terus masukkan alamat quizzes.com dulu, sudah. Setelah itu ditunggu dulu ya kodenya. Ini kodenya, nanti dimasukkan kodenya, maka akan muncul soalnya. Silakan. Terus selanjutnya silakan dikerjakan. Sudah, tesnya sudah dilaksanakan dan ini
dengan nilai yang terbaik ya dari Putri ranking 1. Terus apa lagi? Kaira berapa tadi? Ranking 2. Terus selanjutnya siapa? Anggun ya. Untuk yang nilainya 70 ke bawah ada yang nilainya 70 ada. Oh 70 pas. Oke. Yang nilainya di atas 70. Oke, semuanya ya, semuanya. Oke. Jadi sebelum Pak Sidik menutup acara ini, pembelajaran ini, nah, sampai harus pahami dulu arti dari surat Al-Ma'un, yang mana di situ mengatakan tentang ciri-ciri apa Nana? Pendusta agama. Yang pertama apa? Mengerti anak yatim, pintar. Yang kedua apa? Enggan memberi makan orang miskin. Terus orang yang celaka itu apa saja? Lalai dalam sholat. 2. Berbuat riya. 3. Apalagi? Yang keras? Dan menolong orang. Dari situ bisa kita pahami bahwa surat Al-Ma'un itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Contohnya bagaimana tindakan kita kalau ada orang yang terkena musibah. Untuk kalian ya, setelah pembelajaran ini juga harapan Pak Sidik kalian juga melaksanakannya, termasuk ibadah sholat yang benar. Sampai jangan sholat saja tapi tidak full 5 waktu, sholatnya harus 5 waktu, terus tepat waktu. Itu pesan Pak Sidik. Terus untuk selanjutnya kita baca doa penutup majelis, diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.